Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Dr. Indah Aminatus Zuhriyah MPD selaku dosen pengembangan metodologi pembelajaran PAI, serta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya bersama Ahmad Riza Hendrawan ingin menyampaikan materi dengan judul Konsep Dasar Evaluasi Kurikulum 2013. Sebelum kita ke pembahasan, lebih baik kita membahas latar belakang kurikulum tersebut, yaitu kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik di sekolah. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dari sistem pendidikan, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik bagi pengelola maupun penyelenggaraan, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Setelah berjalannya kurikulum di sekolah, maka akan adanya evaluasi kurikulum pada akhirnya. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum sukar dirumuskan secara tegas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain evaluasi kurikulum berkenaan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah. Objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan, dan evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya juga berubah-ubah. Perubahan dalam kurikulum berpengaruh pada evaluasi kurikulum. Sebaliknya, perubahan evaluasi akan memberi warna pada pelaksanaan kurikulum. Hubungan antara evaluasi dengan kurikulum bersifat organis dan prosesnya berlangsung secara evolusi. Nah, dari latar belakang tersebut, maka timbullah suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengertian evaluasi kurikulum 2013, bagaimana konsep dasar kurikulum 2013, bagaimana karakteristik evaluasi kurikulum 2013, bagaimana fungsi evaluasi kurikulum 2013, dan yang terakhir, bagaimana tujuan evaluasi kurikulum 2013. Nah, sekarang kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum 2013. Evaluasi berasal dari kata evaluation, yaitu dari bahasa Inggris yang artinya penilaian atau penaksiran. Kata tersebut diserap ke dalam istilah bahasa Indonesia menjadi evaluasi. Menurut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai atau objek. Evaluasi kurikulum 2013. Yang dimaksud adalah suatu kegiatan ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, efektivitas, dan dampak suatu kurikulum. Menurut Hamid Hasan
Evaluasi kurikulum merupakan usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Selanjutnya yaitu konsep dasar evaluasi kurikulum. Ada beberapa komponen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu penilaian, pengukuran, dan tes atau non-tes. Yang pertama yaitu tes. Tes diartikan sebagai piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Selain itu, ada pula yang mengartikan tes sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Istilah tes berasal dari bahasa Latin, testum, yang berarti sebuah piring dari tanah liat. Menurut Hasan, dalam menjelaskan tes adalah alat pengumpulan data yang dirancang khusus. Kekhususan tes bisa terlihat dari konstruksi butir soal yang dipergunakan. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, sekolah, dan lain sebagainya. Dalam proses pengukuran, guru harus menggunakan alat ukur, yaitu berupa tes atau non-tes. Selanjutnya, penilaian. Penilaian atau asesmen memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. Penilaian adalah sebagai proses yang menyediakan informasi tentang individu siswa, tentang kurikulum atau program, tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem institusi. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa asesmen atau penilaian sebagai kegiatan mengumpulkan data, hasil pengukuran berdasarkan kriteria dan aturan-aturan yang sudah ditentukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan akhir. Atau bisa juga dikatakan penilaian adalah sebuah jalan untuk menafsirkan data yang sudah ditemukan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi menurut Zainul dan Nasution menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran maupun tes. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa. Dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu untuk membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Sebuah evaluasi mempunyai inti, yaitu penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Jelas sekali dari penilaian dan evaluasi itu berbeda, namun sebenarnya juga ada persamaannya. Bila dicermati lebih mendalam, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa persamaan dari keduanya adalah mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu, dan juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama, yaitu menggunakan tes. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mas Ridja Hendra. Dipersilahkan.